Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan karena kita boleh kembali dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 hingga 8 melalui video streaming sekarang ini. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan beriman kita. Pemberita firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Penatua Dane Marentek. Kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta bahwa kita membutuhkan pendamaian menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan Allah telah terputus karena dosa manusia. Ketika Kristus mati di atas salib dan telah bangkit, memungkinkan kita berdamai dengan Tuhan Allah dan kita memperoleh anugerah keselamatan dan pengampunan dosa. Dalam ibadah keluarga malam ini, kita diajak menghayati tema diperdamaikan dan diselamatkan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini.
hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Jemaat, kita akan masuk dalam renungan pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam ibadah keluarga ini, kita akan membaca dan mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini kami jemaat-Mu dapat bersekutu beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca, menghayati dan melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan, Injil Kristus dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mengingat rayakan atau memperingati peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus pada hari Jumat Agung dan hari raya Paskah. Paskah adalah hari raya gerejawi yang paling penting dalam kehidupan beriman orang Kristen. Paskah atau kebangkitan Kristus adalah peristiwa kemenangan Kristus atas kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan dan menjadi bukti bahwa Kristus berkuasa atas maut. Jika tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah seluruh pemberitaan Injil dan sia-sia jugalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dalam ibadah keluarga malam hari ini, ibadah keluarga pertama sesudah Paskah, kita merenungkan pembacaan Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 5, dengan perikop hasil pembenaran. Dengan adanya kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus atas kuasa maut, maka kita dibenarkan oleh iman, karena iman. Bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh amal kita, bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan pemberian yang cuma-cuma, kasih karunia Allah kepada kita, umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya atau orang yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang beroleh hidup yang kekal, yaitu yang diselamatkan bukan karena perbuatannya, tapi karena iman. Tapi bukan berarti bahwa orang beriman itu mengabaikan perbuatan baik. Orang beriman tetap melakukan perbuatan baik. Kan tetapi perbuatan baik itu adalah hasil atau buah dari iman seseorang. Orang yang beriman pasti akan mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia itu juga berarti melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, kita bukan saja telah dibenarkan karena iman, tetapi juga kita diperdamaikan dan diselamatkan sesuai dengan tema renungan pada malam hari ini. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Apa itu diperdamaikan? Sebagai gambaran, kalau ada dua orang sahabat sedang bersitegang atau bertengkar, hubungan baik mereka yang dulu bagaikan saudara kandung sekarang menjadi tegang dan hampir putus. Mereka tidak lagi berbicara satu sama lain, tidak berkomunikasi. Lambat laun, teman ini pun menjadi orang asing. Putusnya hubungan persahabatan itu hanya dapat dipulihkan melalui perdamaian. Diperdamaikan berarti persahabatan dan keharmonisan itu dipulihkan kembali. Ketika teman lama menyelesaikan perbedaan tersebut untuk memulihkan hubungan mereka, maka perdamaian pun terwujud. Mengapa kita harus berdamai dengan Allah? Karena Allah itu kudus dan tidak bisa bersatu dengan dosa. Kita harus berdamai dengan Allah agar dosa kita diampuni. Mungkin ada yang merasa tidak perlu berdamai dengan Allah karena hidupnya baik-baik saja, pekerjaannya baik, keluarganya baik, kesehatannya juga baik. Tapi pertanyaannya, apakah hubungannya dengan Tuhan juga baik? Karena dosa, manusia terpisah dari Allah dan menjadi musuh atau seterunya. Manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah karena terbentang jurang yang pemisah yang sangat dalam, yaitu dosa. Oleh karena kasih karunia, maka Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk memberikan jalan keselamatan untuk manusia yang berdosa ini. Pengorbanan Yesus telah merubah hubungan kita dari sebelumnya permusuhan menjadi persahabatan. Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat." Ketika kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perseteruan atau permusuhan antara manusia dan Allah dihancurkan dan terjadilah pembaharuan hubungan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19a dikatakan, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka." Kita patut bersyukur karena iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus, kita dinyatakan sebagai manusia yang diselamatkan. Oleh iman kepada Yesus, kita yang berdosa ini, yang Rasul Paulus menggunakan istilah orang-orang durhaka yang memusuhi Allah, telah beroleh pengampunan dan dibebaskan dari hukuman karena dosa. Bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Sungguh luar biasa. Kita yang seharusnya dihukum dan beroleh murka Allah,
akhirnya memperoleh pembenaran, pendamaian, dan keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa melalui pengorbanan Kristus, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Namun, untuk diperdamaikan dengan Tuhan, kita juga harus memberi diri. Memberi diri untuk diperdamaikan. Memberi diri untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat berdamai dengan Allah. Sebagai orang beriman, kita tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan yang adalah Juru Selamat, tapi kita juga harus mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita untuk dipimpin oleh kuasa Tuhan. Jika kita berdamai dengan Tuhan, maka kita juga berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita berarti kita dijauhkan dari segala perasaan amarah, iri hati, benci, perseteruan, dan sebagainya. Yang semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan daging. Sebagai manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan, memang sulit bagi kita untuk menghindari sifat-sifat yang demikian. Namun, sebagai orang beriman, sifat-sifat tersebut, amarah, iri hati, perseteruan, dan sebagainya, itu tidak akan terlalu jauh menguasai hati pikiran kita, apalagi melakukan perbuatan itu. Karena kuasa Roh Kudus akan mengendalikan kehidupan kita sehingga kita segera sadar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dalam kehidupan suatu kelompok apapun, termasuk juga kelompok gereja, kelompok jemaat, kita akan menemui berbagai orang yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda. Ada yang suka mengkritik. Mengkritik adalah hal yang wajar dan manusiawi, asalkan bukan untuk memecah belah atau mengadu domba, apalagi memfitnah. Ada cerita seorang yang suka mengkritik. Apa saja dikritiknya dalam kehidupan kelompok itu maupun juga misalnya dalam kehidupan gereja. Suatu hari orang tersebut tersinggung dan karena ditegur, lalu pindah ke gereja yang lain. Di gereja yang baru pun hanya beberapa bulan dia bisa bertahan. Di sana pun dia tidak puas. Demikian seterusnya. Sampai sudah berapa banyak gereja yang sudah dia datangi sebagai anggota gereja. Masih saja belum puas. Orang yang seperti ini sebenarnya belum berdamai dengan dirinya sendiri. Karena itu, ia selalu melihat masalah terhadap sesuatu yang dilihatnya. Memang ada orang yang ingin menuntut orang lain berbuat sempurna dan selalu mengkritik apa saja yang dianggapnya kurang baik. Mereka ini juga sebenarnya memantulkan apa yang terjadi dalam dirinya sendiri, ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri. Perbedaan pendapat itu adalah sah-sah saja, bahkan itu diperlukan
dalam kehidupan satu kelompok dapat memperluas atau memperkaya wawasan pemikiran kita, dan itu sebagai dasar untuk dapat membuat suatu keputusan yang terbaik. Kritik juga tidak dilarang, tapi tentunya kritik membangun, kritik yang positif, dan tidak kalah pentingnya sesuai dengan konteks tema kita pada malam hari ini adalah kritik yang diperdamaikan, kritik dalam suasana damai. Silakan mengkritik, tapi persoalan apakah orang itu mau mendengar atau melakukan itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah mengatakan yang benar, dan itu sangat bermanfaat, sehingga kita juga dalam diri kita tetap ada rasa damai. Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita kalau ada rasa damai, sehingga kita tetap menghasilkan buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Dengan demikian kita dapat berdamai dengan sesama manusia. Berdamailah dengan sesama manusia. Ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah berdamai dengan Tuhan, tapi dengan saudaranya sendiri tidak bisa berdamai dan tidak mau mengampuni. Tidak bisa berdamai dengan orang-orang terdekat, itu bukanlah gambaran dari kasih Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan dengan sesama manusia yang jelas di depan mata saja tidak bisa. Bahkan Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak ingin untuk mencari musuh atau membuat musuh dengan orang lain. Tapi kalau ada orang lain yang memusuhi kita, kasihilah mereka, ampuni, dan doakanlah mereka. Berdamai dengan Tuhan mungkin lebih mudah dilakukan, tapi berdamai dengan sesama bisa menjadi kesulitan karena masih bertemu muka dengan muka, dan selalu ada saja godaan untuk membuat hal-hal yang tidak Tuhan perkenan. Kalau ada teman-teman atau saudara-saudara, tentu itu banyak hal positif. Kita bisa bekerja sama dalam segala hal, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan demi gesekan yang tidak mengenakan dalamnya. Tutur kata keras, amarah dapat muncul dan bisa saling melukai. Luka batin akan menjadi kepahitan dan bahkan menimbulkan kebencian. Seringkali kita dibuat kecewa oleh orang lain. Tapi sekali lagi, ampunilah mereka yang telah mengecewakan kita. Berdoalah walaupun mereka tidak bermaksud menjadi musuh kita. Mintalah kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk berdamai dengan sesama dan mau menerima sebagaimana adanya. Kejadian terorisme yang marak belakangan ini jelas itu dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, tidak bisa berdamai dengan sesama manusia. Karena sudah tertanam cukup mendalam
rasa kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Walaupun mungkin mereka melakukan penyerangan atau teror kepada tempat-tempat beribadah kita, tapi tidak seharusnya kita memusuhi mereka dan membenci mereka. Ada proses hukum yang akan mengadili mereka yang masih hidup. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim, yang menyatakan kuasanya kepada orang-orang tersebut. Kita hanya dapat berdoa kiranya mereka bertobat dan ajaran mereka tidak berkembang lebih jauh sehingga ada kedamaian dalam kehidupan kita di negeri ini maupun di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, mungkin ada rasa damai yang terusik atau terganggu. Kita khawatir jika pandemi ini masih berlangsung lama. Ada yang takut di PHK, ada yang merasa beban berat untuk menanggung segala kebutuhan hidupnya. Kita juga takut jangan-jangan jumlah yang terkonfirmasi positif menjadi semakin banyak. Lalu kalau ada gejala-gejala yang mencurigakan, kita lalu cek suhu tubuh atau bahkan mungkin melakukan swab. Bagi yang masih sehat dan tubuhnya kuat, kebal, ada kecurigaan jangan-jangan saya akan terkena virus. Orang yang sedang menjalani isolasi atau positif takut jangan-jangan tidak bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Jadi pada kenyataannya pandemi ini mengganggu rasa kedamaian kita karena ada rasa khawatir, takut dan sebagainya. Mungkin yang paling aman tinggal di rumah saja, walaupun itu tidak 100% menjamin karena tentunya masih melakukan interaksi dengan anggota keluarga yang lain. Akan tetapi, sebagai orang yang beriman, yang telah diperdamaikan dan diselamatkan oleh Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pertolongan bagi kita di tengah-tengah pandemi ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengaruniakan kita kesehatan, kekebalan tubuh. Kalau bagi yang sempat terkonfirmasi, masih ada harapan untuk memperoleh kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Kalaupun ada yang sudah tidak dapat ditolong lagi, kita yakin bahwa itulah jalan terbaik yang telah Tuhan nyatakan melalui kuasa-Nya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, di lingkungan kita, di tengah-tengah dunia ini, kita tetap senantiasa mengucap syukur. Dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang diperdamaikan oleh Tuhan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga bersyukur saat ini sudah dilaksanakan kegiatan vaksinasi. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh seluruh rakyat sehingga kekebalan komunitas dapat segera terwujud. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa mengabaikan kuasa Tuhan. Vaksinasi mungkin
bisa menekan atau menghentikan penyebaran pandemi. Namun pandemi ini hanya bisa berakhir hanya oleh kuasa Tuhan. Dan vaksinasi itu adalah hanya sebagai cara atau alat yang dibuat oleh manusia. Tidak tertutup kemungkinan pandemi ini bisa berakhir sebelum proses vaksinasi ini selesai seluruhnya. Semuanya kita serahkan hanya dalam kuasa Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita telah dibenarkan karena iman. Kita telah diperdamaikan dan diselamatkan. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Kita dengan iman itu, kita mempunyai kesempatan untuk memohon kepada Tuhan agar kita senantiasa dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, dikaruniakan hikmat, sehingga segala sesuatu yang kita laksanakan, kita lakukan, kita perbuat, itu adalah benar adanya, benar menurut kehendak Tuhan. Dan semua doa-doa yang kita panjatkan pun itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga tidak lagi menjadi musuh atau seteru dari Allah, karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah menjadi sahabat Allah. Kita sudah menjadi umat yang diselamatkan oleh Tuhan, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah itu. Lagu malaikat Allah tertuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami di sorga, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan atas segala kasih kuasa penyertaan Tuhan hingga pada saat ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar itu dengan tuntunan kuasa Roh Kudus dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan tuntun kami agar kami dapat menjadi umat yang setia dan percaya kepada Tuhan walaupun begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga kami telah dijadikan anak-anak Allah. Tuhan telah mengaruniakan kami keselamatan. Kami telah dibenarkan karena iman. Kami telah diperdamaikan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini akan senantiasa menguasai hati dan pikiran kami dan menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat GPIB Kasih Setia Celduk dari sektor 1 sampai sektor 8. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat dan kiranya kami tetap dapat melakukan hal-hal yang Tuhan perkenankan. Kami tetap dapat beribadah walaupun dengan berbagai keterbatasan oleh karena pandemi virus COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya pandemi ini hanya dengan kuasa Tuhan dapat diakhiri agar kami dapat melakukan hal-hal sebagaimana yang kami lakukan pada saat-saat sebelumnya. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara ini yang sedang dilanda COVID. Kiranya segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas COVID dapat melakukan yang terbaik. Dan kiranya pada saat ini kegiatan vaksinasi dapat berjalan dengan maksimal sehingga apa yang direncanakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dapat segera mengakhiri pandemi ini. Tuhan, demikian juga kami mendoakan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, di negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi semua pihak-pihak yang telah melaksanakan proses ini, baik dokter-dokter, perawat, para medis yang melaksanakan tugasnya. Kiranya Tuhan berikan kemampuan agar segala sesuatunya mereka dapat jalankan dengan maksimal. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Para pemimpin bangsa ini dari yang teratas sampai yang terendah. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat agar apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan merupakan hal yang terbaik, bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga bagi kehidupan gereja-gereja yang saat ini juga mengalami berbagai pergumulan. Kiranya dengan kondisi apapun, gereja dapat melaksanakan panggilan pengutusannya sesuai yang Tuhan kehendaki dan membawa berkat bagi kehidupan warga gereja dan juga sesama manusia dimanapun berada. Kami berdoa bagi jemaat kami, GPIB Kasih Setia Celduk, kiranya Tuhan memberkati jemaat ini dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanannya. Kiranya Tuhan berkati proses penyusunan penetapan program kerja anggaran agar dapat dilaksanakan sehingga menghasilkan suatu keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang diputuskan itu dapat kami laksanakan dan Tuhan mampukan untuk melaksanakannya untuk kebaikan dan jadi berkat bagi kehidupan warga jemaat. Mampukan para presbiter, unit-unit misioner dalam melaksanakan tugasnya.
Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan warga jemaat yang sakit, baik itu dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kiranya Tuhan berkati segala perawatan, obat-obat yang diberikan, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Banyak hal lagi yang ingin kami doakan kepada Tuhan. Semuanya itu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengan nas Alkitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat kasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyerahkan setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari. Bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, berdoa. Amin. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan kekuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.